Oke, semuanya kameranya sudah on. Mari kita mulai pembelajaran kita. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semuanya? Sehat, Sir. Sehat, Sir. Kalian harus tetap menjaga kesehatan ya, karena sekarang kan COVID semakin meningkat. Dijaga imun tubuh kalian sehingga kalian bisa menikmati hari-hari kalian dengan keadaan sehat, hinggapi penyakit COVID. Jadi sebaiknya kalian mawas diri ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mulai pembelajaran kita dengan sesi berdoa. Silakan Ara dipimpin berdoa pembelajaran kita pada hari ini. Everyone, let's pray. Dear God, thank you for this beautiful morning. Please bless our and our teacher's health, and let this lesson go well. Thank you, God. Oke, thank you Ara telah memimpin doa di pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Mr. Hilal memulai pembelajaran kita, Mr. Hilal akan cek attendance. Semua kameranya di-on-kan ya, soalnya Mr. Hilal akan ambil screenshot untuk checking kehadiran kalian. Oke, seperti ini. Hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus ya. Kemarin yang terakhir kita sudah belajar tentang vektor. Vektor ada penjumlahan, ada pengurangan, ya kan? Christian masih ingat nggak Christian kemarin kalau penjumlahan vektor itu ada metode apa salah satunya? Do you still remember? Polygon, Sir. Iya, emang apa yang kamu pahami tentang polygon kemarin? Itu disambung-sambungin vektornya. Terus nanti ditarik garis dari awal ke akhir gitu, Mas. Iya, pintar, bagus sekali. Christian masih ingat tentang materi terakhir. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang gerak lurus. Ya, kalian kelas 10 berarti setelah belajar besaran dan satuan, kemudian vektor, sekarang kita akan belajar tentang gerak lurus. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa membedakan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan kecepatan konstan. Kemudian berikutnya kalian bisa mengkonsepkan perbedaan gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan kecepatan konstan. Yang ketiga, kalian nanti akan diajak untuk menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus dengan kecepatan konstan maupun kecepatan konstan. Nah, ini yang tidak kalah penting nih. Kalian nanti akan belajar tentang menyajikan data dan grafik hasil pengukuran benda yang bergerak lurus. Kemudian menggunakan data dan grafik tersebut untuk menyimpulkan jenis gerak lurus. Nah, apakah ada pertanyaan anak-anakku tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nggak ada, Sir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mulai dulu dengan persepsi dan motivasi. Pertama, Mr. Hilal akan memberikan pertanyaan kepada kalian nih, beberapa di antara kalian. Oke, yang pertama untuk Vanka. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh bentuk lintasan gerak? Ayo Vanka. Kalau yang kamu ketahui lintasan gerak itu ada apa contohnya? Misalkan berbentuk apa seperti itu. Vanka mungkin bisa menyebutkan contoh-contoh bentuk lintasan gerak? Lurus. Lurus, bagus. Selain itu apalagi Vanka? Melingkar, pintar. Ada lagi yang lain bisa memberikan contoh bentuk lintasan gerak seperti apa lagi selain lurus sama melingkar? Tadi Vanka sudah menjawab dengan sempurna, bagus. Yang lain? Melengkung, Sir. Melengkung, ya betul Jody, melengkung. Tetapi istilah sayanya apa Jody? Parabola. Iya, bagus, betul. Jadi ada parabola, ada gerak lurus, kemudian ada gerak melingkar. Dan semuanya sudah menjawab dengan sempurna ya, pertanyaan pertama sampai pertanyaan berikutnya. Sekarang di berikutnya, Mr. Hilal akan menampilkan sebuah video tentang gerak lurus. Saat menyaksikan video pembelajaran tentang gerak lurus ini, kalian angkat atau dokumenkan istilah-istilah yang penting, mungkin misalkan rumusnya, atau mungkin istilah pentingnya, atau mungkin misalkan ciri-cirinya itu kalian buat note atau catatannya, karena nanti Serdilal akan mengecek nih apakah kalian memperhatikan secara detail atau memperhatikan secara baik dan sempurna video yang akan Serdilal tampilkan. Siap? Kita mulai ya. Selamat datang di media pembelajaran digital, mata pelajaran fisika, topik tentang gerak lurus, kelas 10 semester 1, SMA Unity School, Kota Bekasi. Selamat datang, bertemu kembali dengan saya Muhammad Ariful Hilal, guru fisika SMA Unity School, Kota Bekasi. Kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Mari kita simak video berikut ini. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk lurus. Oke, itu tadi pembelajaran video singkat tentang pembelajaran gerak lurus ya. Jadi dari setelah mengamati atau menyaksikan video tadi, kalian pastinya ada sedikit pencerahan atau pengetahuan perihal gerak lurus beraturan dan perihal gerak lurus berubah beraturan. Oke, Mr. Hilal pengen ngecek beberapa pertanyaan nih untuk kalian, pertanyaan ringan setelah kalian menyaksikan video tadi. Ellen, untuk Ellen ya. Oke, coba Ellen dijelaskan kepada teman-teman kamu semuanya, apa sih yang kamu pahami tentang gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan berarti gerak suatu benda yang lintasannya lurus, terus dengan kecepatan yang tetap. Kalau rumusnya itu tadi XT sama dengan X awal ditambah V kali T. Iya, bagus sekali. Bahkan menyebutkan rumusnya. Oke, sekarang Mr. Hilal akan memberikan satu permasalahan nih. Setelah kalian tadi menyaksikan satu video tentang gerak lurus, sekarang Mr. Hilal akan memberikan satu permasalahan berbasis high order thinking skill, jadi berpikir tingkat tinggi ya. Jadi di sini sesuai dengan KD yang dijelaskan di awal, yaitu menganalisis gerak lurus khususnya pada lalu lintas. Oke, jadi di sini nanti Mr. Hilal akan memberikan satu permasalahan, kemudian kalian discuss dengan kelompoknya masing-masing.
Ini adalah analisis masalah kita pada topik kita hari ini, yaitu analisis masalah PBL-nya, yaitu terdapat dua perempatan jalan yang masing-masing memiliki traffic light di mana antar perempatan jalan berjarak 150 meter. Ketika pengendara motor melewati perempatan pertama dengan kecepatan 5 meter per second dan kecepatan 2 meter per second kuadrat, saat itu lampu traffic light pertama tepat menyala warna hijau. Tepat ya, hati-hati kata-kata ini, tepat menyala warna hijau, berarti pertama kali nyala. Dan pengendara motor melihat lampu traffic light di depan sedang menyala warna kuning. Oke, sekarang setelah lampu traffic light warna hijau menyala 15 detik, warna kuning menyala 10 detik. Nah, dan warna merah menyala 15 detik dengan urutan hijau, kuning, dan merah. Warna apakah yang menyala pada lampu traffic light kedua saat pengendara motor melewati traffic light tersebut? Silakan sekarang kalian menuju kelompoknya masing-masing. Bisa Hilal kasih waktu 10 menit untuk diskus dengan kelompok kalian. Solusinya apa dari permasalahan tadi? Iya, benar. Halo, sudah diskus kan? Halo, Sir. Iya, sudah diskus kan? Urutan traffic light itu tuh hijau, kuning, merah, terus balik kuning baru hijau atau habis merah langsung hijau? Ayo, kalau umumnya gimana? Hijau, kuning, merah, hijau lagi dong. Iya kan? Itu nemunya merah, Sir. Berarti kalau gitu. Ketemunya merah. Tidak apa-apa, nanti disampaikan di depan kelas. Nanti Miss Dila akan mengkonfirmasi. Yang penting kalian sudah mengidentifikasi kira-kira solusinya apa, masalah benar atau tidaknya nanti kita diskus bersama-sama. Oke, good luck. Hebat kalian, lanjutkan diskusinya ya. Miss Dila akan berkunjung ke grup yang lain. Oke, semuanya sudah kembali ke kelas utama. Nanti masing-masing kelompok akan Miss Dila tunjuk untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, saya akan memilih 2 kelompok saja ya. Nanti di sesi berikutnya nanti akan ada hasil praktikum. Oke, kira-kira kalau saya misalkan menunjuk perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Silakan disampaikan apa hasil diskusi kalian. Siapa dari kelompok 2? Silakan. Kelompok aku tadi Risa dan Vivi. Terus tadi kita diskusinya menggunakan rumus yang X sama dengan V awal kali T ditambah setengah kali A atau percepatan kali T kuadrat. Lalu jadi kita yang diketahui jaraknya adalah 150 meter, percepatannya 2 meter per second kuadrat dan kecepatan awalnya 5 meter per second. Jadi kalau dimasukkan ke rumusnya kan 150 sama dengan 5T ditambah setengah kali 2 kali T kuadrat, yaitu sama aja kayak T kuadrat. Jadi kita dapat 150 sama dengan 5T plus T kuadrat, itu bisa kita balik ruasnya, lalu jadi difaktorkan setelah dibalik ruas. Misalnya saat difaktorkan jadinya T plus 15 dan T min 10. Jadi T-nya sama dengan minus 15 10. Karena yang satunya minus, jadi kita menggunakan 10, jadi waktunya adalah 10 detik. Jadi kan ada di warna kuning lampunya. Warna kuning berjalan 10 detik. Setelah kuning, merah 15 detik. Jadi kalau misalnya lampunya masih kuning, lalu ditambah 10 detik, jadi kemungkinan besar sih harusnya antara kuning atau merah. Tapi kalau misalnya, iya, kita ketemunya itu sih, Sir. Oke, jawaban yang bagus atau analisis yang bagus. Tapi Mr. Hilal belum bilang ya itu benar apa salah, tetapi prosesnya cukup bagus sekali. Oke, dari 2 kelompok tersebut menyimpulkan bahwa sama-sama hasilnya T mendapatkan 10 second. Bagus ya. Jadi penggunaan rumus kalian sudah betul nih, menggunakan rumus KLBP, yaitu X akhir sama dengan X0 ditambah V0 kali waktu ditambah setengah kali kecepatan kali waktu kuadrat. Dan kalian juga sudah pinter nih, ketemu persamaan kuadrat, kalian cari faktor-faktornya. Kemudian seperti yang dikatakan tadi sama si Alvin, waktu tidak pernah negatif, bagus juga. Jadi kelompok 2 maupun kelompok 3 ya? Alvin kelompok 3? Ya, kelompok 3 menghasilkan waktu 10 detik. Itu jawaban yang tepat sekali. Seperti yang Mr. Hilal juga coba hitung, jawabannya 10 detik. Nah sekarang coba Sir Hilal akan share screen sebentar ya nak ya. Biar kalian memahamin, Hilal konfirmasi aja. Bahas ini, karena jawaban kalian sudah betul, T-nya 10 second. Atau kalau kalian misalnya membutuhkan apa itu konfirmasi, oke kita coba lakukan ya. Berarti 150 sama dengan V0-nya 5 kali T ditambah setengah kali A-nya 2 kali T kuadrat. Nah oke, ini istilahnya ya. Nah, kemudian ini kita pindah ruasnya seperti yang dikatakan arah tadi, T kuadrat plus 5T, kemudian minus 150. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus T ABC kan, T12, yaitu minus B plus minus B kuadrat, ya kan, minus 4 kali A kali C per 2A, seperti itu ya. Oke, kita analisis lagi. Ini sebagai B, ini ada 1 sebagai A, ini sebagai C-nya kan. Oke, jadi seperti yang kalian katakan tadi, minus B-nya yaitu minus 5 plus minus B kuadrat berarti 25 minus 4 kali A kali C berarti plus 600 ya nak ya, dibagi 2. B artinya minus 2,5 plus minus
akan 625. Ya, berarti tadi kita akan 25 ya. Dibagi 2, sorry. Maaf ini 12,5 ya. Oke, bagus kesimpulannya. 10 detik ya. Yaitu T1, 10 second. Kemudian T2, itu minus 15 second. Baik, kita pilih yang positif. Nah, sekarang urut dari merah, kuning, kemudian hijau. Masing-masing 15 second, 10 second, ini 15 second. Kan kita lihat tadi di permasalahannya kan, penumpangnya, pengendara motornya melihat tepat warna kuning. Nah, berarti tepat warna kuning, berarti kuningnya butuh waktu 10 second kan? Padahal hitungan kalian berapa? 10 second juga kan? Berarti jawaban yang tepat adalah tepat berwarna merah. Atau peralihan kuning ke merah. Oke, seperti itu ya. Tepat peralihan kuning ke merah, karena 10 pas kan? Oke, itu jawabannya. Oke, penjelasan Sedila tadi cukup jelas? Apakah ada pertanyaan? Oke ya, intinya kalian sudah pada pintar semua nih, grup 2 maupun grup 3 sama-sama mendapatkan 10 second. Nah, kemudian soalnya Mr. Hilal saya naikin lagi ke level analisis untuk memprediksi warna lampu apa yang menyala. Dua-duanya juga tidak dikatakan salah sempurna, tapi sudah mendekati betul. Kelompok 3 berkata merah, kelompok 2 berkata peralihan peralihan kuning ke merah. Jadi sudah betul dua-duanya. Maksudnya mau menuju betul sempurna. Jadi cukup bagus, apresiasi dari Mr. Hilal. Sudah saya konfirmasi juga jawabannya adalah peralihan warna kuning menjadi merah tepat di situ ya. Cukup jelas? Apakah tidak ada sanggahan lagi atau ada pertanyaan? Mungkin ada mau ditanyakan? Oke, sekarang kita masuk termin kedua, yaitu melakukan praktikum dengan tracker. Sebelum Mr. Hilal membagi ke breakout lagi, semuanya setiap kelompok sudah punya videonya masing-masing sesuai dengan arah dan sudah diinformasikan di Google Classroom untuk menyediakan satu video gerak lurus tipe apapun bebas. Sudah? Sudah semuanya? Oke. Sekarang Mr. Hilal akan breakout lagi. Kalian punya waktu 15 menit dari sekarang ya untuk melakukan praktikum maupun mengisi LKPD sebelum masuk ruangan. Untuk mengisi LKPD-nya ada di Google Classroom. Silakan diakses. Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Ini kelompok berapa? Kelompok 2, Sir. Iya, kelompok 2. Sampai di mana? Coba bisa screen. Seperti kelompok yang lainnya tadi sudah share screen, sudah menunjukkan aplikasinya kalau sedang melakukan praktikum. Ini, Sir. Iya, bagus. Sudah sampai di taraf sini. Oke, keren ini. Bagus. Oke, berhasil. Itu apa itu yang dijatuhkan? Itu, ini bola voli gitu. Oh iya, bagus. Bola plastik. Bisa berarti ya, udah bagus sekali. Sudah terlihat data percobaannya. Keren. Kalian ternyata bisa menjalankan ini dengan mengikuti step atau petunjuk di LKPD. Bagus. Tetap dilanjutkan diskusinya. Saya akan berkunjung ke satu kelompok lagi ya. Semangat. Oke, semuanya sudah kembali ke kelas lama. Saya akan menuju beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasilnya mengenai LKPD tadi. Sudah ya, LKPD sudah diisi. Oke, saya akan coba untuk kelompoknya Alvin. Dua. Yang lain silakan jawaban Alvin kelompok 2 yang sudah didiskus apakah betul atau tidak. Silakan Vin. Sudah ke pertanyaan yang terakhir. Apakah Ini data hasil percobaannya. bagus sekali kelompok ini sudah semua data-datanya, LKPD-nya. Oke, keren. Oke. Terus ini buat kesimpulannya. Coba di dulu Alvin nomor 1. Buatlah stop itu. Buatlah grafik fungsi posisi Y dan X terhadap waktu melengkung. Ini untuk GLB apa GLBB Alvin? Ini untuk GLBB karena karena yang dicoba itu GLBB. Kalau misalkan kenapa melengkungnya itu karena kecepatannya konstan berubah, jadinya jaraknya ada yang selalu konstan lebih jauh itu. Oke, ini diperhatikan juga untuk semuanya ya. Terus katakan si Alvin dan kawan-kawan tadi untuk GLBB untuk gerak lurus berubah beraturan artinya punya kecepatan itu konstan, kecepatan tetap seperti ini kan. Nah, jadi betul nih grafiknya kalau tadi X terhadap T berarti ini melengkung seperti ini. Ya kan? Kenapa? Kalau rumus GLBB kan X sama dengan ya kan T0 kali T plus setengah A kuadrat. Nah, ini semuanya diperhatikan. Kenapa kok grafiknya melengkung? Ini seperti matematika kan? Seperti matematika gini kan? Kalau di matematika berarti ini seperti ini ya. Kalau matematika kan kamu pernah ketemu persamaan kuadrat kan? Berarti kan ini kalau misalkan ini dipindah seperti ini fisikanya setengah AT kuadrat ditambah V0 kali T minus XT kan? Nah, sorry. Nah, ini kan dari matematika kan? Kalau matematika apa? 0 sama dengan AT kuadrat ditambah BT ditambah C. Oh, ya kan? Matematika kan? Betul nggak? Grafik persamaan kuadrat. Betul. Makanya grafiknya dibuat lengkungan seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Halo? Wah, cukup ya. Oke, sekarang kita ngomongin kecepatan tetap. Berarti kecepatannya nambah. Berarti kecepatan untuk V terhadap T-nya yaitu akan naik seperti ini. Kecepatannya nambah kan. Kemudian kecepatannya. Nah, untuk kecepatannya berarti seperti ini. Ini T, ini kecepatan. Berarti seperti ini grafiknya. Betul. Bagus tadi kelompoknya Alvin. Sudah betul semuanya ya. Nah, sekarang Mr. Hilal sudah membagikan tugas di Google Classroom ya. Sebentar, nanti kalian akses. Oke, seperti ini. Mr. Hilal sudah announce ini penilaian gerak lurus. Ada 2 tugas. Silakan dikerjakan semuanya, ada 5 soal, setiap soal poin 20. Jadi kalau 5 soal bisa menjawab dengan sempurna, kalian akan mendapatkan poin 100. Semuanya sudah mengecek itu? Ya, Sir. Oke, kalau sudah dicek nanti dikerjakan ya. Halo? Dikerjakan terakhir jam berapa? Jam 11.59 malam.
Silakan kalian masih punya waktu panjang dikerjakan, nanti diakses, kemudian diupload di Google Classroom. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak. Kalau ada pertanyaan, Senila hanya mengingatkan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar gerak lurus dengan percepatan tetap, tetapi yang vertikal. Yang vertikal itu seperti apa nih? Gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas. Iya, bagus Van kayak seperti ini. Itu gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke atas, seperti itu. Oke, itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan kalian, jangan tetap mawas diri, jangan kemana-mana. Boleh kemana-mana, tapi hanya untuk hal-hal yang sangat mendesak atau penting. Itu aja. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ini kisah. Ya. Salam. Thank you, Sir.